nilai sehingga kalian bebas berekspresi disesuaikan dengan ceramahnya. Jangan sampai ceramahnya sedih baru berekspresi aneh-aneh. Itu jadi sesuaikan dengan ekspresinya, gesturnya atau gerakan tubuhnya dengan mimiknya. Kemudian perbaiki lafal, jangan sampai terlalu cepat sehingga lafalnya kurang tepat. Jadi tidak usah buru-buru, tetapi berceramah sesuai apa yang selama ini kita pelajari. Jadi bersikap santai, enak supaya tidak menjadi beban buat kalian. Itu tambahan dari saya. Penampilan dari kelas 9A kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila goya, syukran bila dihaya. Alhamdulillahilladzi ja'ala qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Dewan juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata hingga berjuta-juta patah kata yang insya Allah akan saya beri judul membangun generasi muda Islami di zaman serba teknologi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat the King of the King, the Lord of the world, the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit dan bumi, sebesar penjuru galaksi dan sedalam lautan yang tak bertepi. Nikmat Allah yang akbar tak akan pernah terukur walau dengan sajak-sajak indah dan aduhai sekalipun. Salawat bermutiarakan salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang telah membawa kita dari zaman fata morgana menuju keabadian yang nyata. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya akan mengutip sedikit tentang pemuda. Berbicara tentang pemuda, muda-mudi harapan negeri, akhlaknya terpuji, pintar mengaji. Masa muda pemuda dapat dihiasi dengan ibadah yang teratur, pikirannya lurus, kalau ngomong selalu jujur, tidak suka ikut campur, apalagi sampai ngawur. Marilah kita berbanyak bersyukur agar kita tidak insecure. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai generasi muda Islami yang akan menjadi harapan agama, harapan bangsa, dan harapan orang tua, marilah kita gunakan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk menyebarkan hal-hal positif, bukan malah menyebarkan hal-hal negatif. Betul apa betul? Betul. Kita boleh menjadi pemuda gaul dan selalu mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Namun, jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pemuda gaul, apa yang Anda pikirkan tentang pemuda gaul? Mungkin ada yang berpendapat pemuda gaul adalah mereka yang berpakaian modis dan stylish, atau suka dugem, bahkan keluar malam. Padahal di dalam kacamata Islam, pemuda gaul adalah mereka yang mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan syariat. Jika dirumuskan, gaul sama dengan modern tanpa syar'i. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita harus semakin bijak dalam menggunakan teknologi, terutama pada media sosial. Media sosial yang kita gunakan sehari-hari jangan hanya digunakan untuk mencari hiburan semata, namun gunakan media sosial itu untuk menebarkan kebaikan. Bisa dengan membuat story WA, Instastory Instagram, atau membuat konten-konten Islami. Bahkan bisa juga dengan mengupload
menyebarkan konten-konten negatif dan berita-berita hoax. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakai suatu kaum karena kecerobohan dan kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Syekh Taqiyuddin pernah berkata, Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, khusu min anfusikum wa antum syababun, pergunakanlah masa muda kalian dengan baik. Wa inni wallahi ma ra'aitu illa fi syababi, karena sesungguhnya demi Allah aku tidak melihat saat yang paling tepat untuk beramal kebaikan kecuali di masa muda. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga keberadaan yang dibutuhkan ketidakadaannya tidak diinginkan. Jangan malah sebaliknya, keberadaannya menyusahkan, ketidakadaannya itu yang diinginkan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, marilah kita menjadi generasi muda Islam yang baik, yang selalu menyebarkan hal-hal positif, bukan malah menyebarkan hal-hal negatif. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.